Itu hanya hadisnya masalah di hari Ahad. Ya, karena ini semua fikirnya ada aturannya, nggak bisa memadukan dengan sosialnya bareng hukumnya. Itu artinya bareng pemerintah Indonesia itu malah keliru gitu ya. Baik itu tentang keutamaan siam atau apa. Baik, kita masuk surat baru setelah surat Al-Hadid adalah surat Muhammad. Ini yang berdasarkan urutan turunnya surat Muhammad. Tafsir suratul Kitab, tafsir suratul Kitab, bagian madaniyah. Tafsir surat Muhammad dinamakan surat Kitab. Apa Kitab? Ya, perang. Ya. Ini surat apa ini? Radikal enggak ya? Radikal. Ini kalau menyebut uswah itu hanya ada dua ya. Satu uswah dalam diri Rasul Muhammad, bahkan lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Itu untuk Rasulullah. Nanti ada uswah yang kedua untuk Nabi Ibrahim. Bahkan lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Sungguh telah ada untukmu teladan yang baik dalam diri Ibrahim. Nah, teladannya dalam hal apa? Kalau Nabi Ibrahim banyak sekali. Karena beliau ini mengalami berbagai ujian sejak masih muda, berkeluarga, sampai punya anak, terus diuji oleh Allah dengan ujian yang berat. Maka raya dijuluki Khalilur Rahman, kekasihnya Allah. Ini bapak-bapak, ini jumlahnya berapa? Ini 30-an ya. Kalau saya tanya, ayo siapa yang cinta Allah tunjuk jari? Yang cinta Allah? Gak ada yang cinta Allah? Kalau pertanyaan kedua, siapa yang pasti dicintai Allah? Tunjuk jari. Yang pasti dicintai Allah? Gak wani ngaco, kuanan kepedean ya. Allah menyatakan langsung dalam Al-Quran, wa takhadallahu Ibrahim khalilan, dan Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Masya Allah. Jumlah manusia miliaran, Allah hanya mengambil Ibrahim sebagai kekasih. Ini pasti spesial. Karena tidak mungkin Allah mengambil yang bukan spesial. Ini spesial, harusnya dicari apa sih keutamaan Nabi Ibrahim. Ternyata banyak sekali. Mau dari sisi apa? Dari dakwah. Beliau adalah sudah memulai dakwah baik keluarga, masyarakat. Bahkan beliau yang pertama kali merasakan ya penolakan dari keluarga, diusir dengan Nabi Ibrahim, diusir dari keluarga. Dan memang paling berat itu dakwah kepada keluarga, apalagi kita masih bergantung ya, secara ekonomi, secara apa kebutuhan dengan siapa, dengan keluarga, itu paling berat. Tapi Ibrahim sudah menunjukkan bahkan sampai diusir, dan itu beli alami. Maka sebagai uswah wajib kita ambil pelajaran dari ini. Untuk Rasulullah uswahnya banyak juga. Kalau baca surat Al-Ahzab, dapatkan lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah itu dalam perang Al-Ahzab. Perang Ahzab itu perang apa? Yang pasti ingat, perang Khandaq ya. Perang di mana Nabi bertahan di Medina dengan menggali parit. Itu ayat melaporkan lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah di peristiwa perang Khandaq. Saat pacak oleh musuh sudah dekat, menggali parit belum selesai. Jangan bayangkan menggalinya belasan kilometer, lebarnya 5 meter, dalamnya 3 meter, di bumi yang bukan hanya tanah tapi ada bebatuan. Maka Rasul sampai Masya Allah, karena sahabat itu nggak kuat maju, sehingga Nabi yang mengambil palu yang mudah besar itu ya, dan diangkat. Sahabat Masya Allah ternyuh, ternyata Nabi perutnya diganjal pakai saking namanya itu laparnya Pak. Jadi contoh pemimpin yang baik itu, kalau rakyatnya lapar, pemimpinnya lebih lapar lagi. Sahabat juga sampai diganjel batu, nabinya diganjel batu. Masya Allah ya. Itu benar-benar teladan, makanya diikuti oleh orang-orang terbaiknya, para khulafa Rasyidin yang 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Jadi ada pemimpin hari ini kok disamakan bijaknya seperti Abu
pemberaninya seperti Umar, dermawannya seperti Abdurrahman bin Auf, cerdasnya seperti Ali bin Abi Thalib. Siapakah itu? Kalau ada itu pakai lengkap gitu ya. Jadi jangan nyamakan misalnya Abu Bakar dan Umar di mana kita kemudian semua cepat misalnya. Jadi jauh lah. Umar itu orang yang setiap ada, beliau selalu mengatakan wallahi demi Allah, andaikan ada keledai sedang bawa barang terperosok di jalan-jalan di zaman Umar jadi khalifah. Kalau keledai itu jatuh, kelak yang dihisab pertama kali adalah Umar bin Khattab. Itu Umar banget. Jadi mikirnya masya Allah, bukan manusia loh Pak. Jadi ada manusia kecegelang terus kecelakaan, itu lebih dihisab ini keledai Pak. Kalau di zaman dulu Bapak transformasi Bapak Umar sama mengatakan mereka itu dijatuh di zaman Umar gara-gara jalannya rusak. Umar yang pertama kali akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka luar biasa ya, sahabat itu tiru keteladanan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam karena Rasulnya ngasih contoh dan bukan hanya mereka tapi juga memberikan contoh langsung. Baik itu teladan termasuk dalam keberanian. Rasulullah itu kalau perang seringnya paling depan ke belakang. Rasulullah di tempat yang paling dekat dengan bahaya. Rasulullah seringnya begini, Masya Allah ya. Jadi anak buahnya itu apa? Mantap gitu kan. Wah ini benar-benar apa? Pemimpin, melindungi ya, tempat di depan orang mau maju, tapi malah yang begitu ya. Jadi nggak mutu bagaimana. Rasulullah itu gitu, kerja bakti yang mengatakan ketika nggak beliau mengapa tidak malah mengundang kayak mandur kawan, ngomong tak lalu kerja bakti gitu. Rasulullah kasih contoh yang luar biasa ketika memberikan keteladanan yang baik. Beliau maka disebut teladan di semua hal. Ya, lakukan lakum di Rasulullah uswatun hasanah. Baik surat Muhammad. Nah, ini namanya disebut oleh para ahli sejarah ataupun para tafsir namanya surat Qital. Kenapa? Ada 38 ayat ini bicara tentang peperangan-peperangan dalam Islam. Jadi Rasul kita itu Masya Allah, usia Rasulullah berapa tahun Pak? Dilupakan Allah 63 tahun ketika hijrah usia berapa? Jadi Nabi usia 40 tinggal di Mekah 13 tahun berarti 53. Hijrah sampai Madinah usia 53 itu ya. Kemudian selama di Madinah ada kewajiban perang mulai perang Badar, Uhud, Khaybar, Tabuk, Ahzab, banyak sekali. Ada 28 kali peperangan yang dipimpin langsung oleh Rasulullah. Berarti kalau usia beliau 10 tahun di Medina, perang 28 kali, setahun berapa kali beliau pimpin perang? 3 kali apa? Ya, itu kok ada yang mengatakan perang bukan sejarah dari Islam, itu terlalu susah ya untuk menjelaskan sejarahnya karena 28 kali. Padahal panjenengan yang baca Sirah Nabawiyah, buku Sirah Nabi itu begitu masuk Madinah, bahasanya mesti apa? Dan perang Badar, hikmahnya selesai sebentar perang Uhud, selesai sebentar perang Ahzab, terus begitu ya. Sampai Rasul meninggal ya, itu juga masih ada perang terakhir dari perang apa itu? Hunain ya. Hunain ini Masya Allah setelah Fathul Mekah, ini perang yang luar biasa. Ghanimahnya itu apa? Harta rampasan perang. Dengan mau tahu di buku Sirah disebutkan mu'alaf itu dapatnya luar biasa. Mu'alaf yang senior misalnya, mu'alaf maksudnya tokoh yang baru masuk Islam, tokoh ini namanya Abu Sufyan. Itu musuh nomor wahidnya Nabi itu dapat hidayah Pak. Masya Allah ya. Jadi kalau Allah ingin ngasih hidayah, nggak ada yang bisa menghalangi. Abu Sufyan itu dalam perang Hunain. Jadi perang Hunain dengan perang Fathul Mekah hanya jarak beberapa bulan. Jumlahnya Masya
ditambah lagi. Tadi kurang lebih mungkin 40.000 perang Hunain. Baru pertama kali sepanjang sejarah jumlah muslimin lebih banyak daripada jumlah musyrikin. Maka orang muslim sudah berprinsip pasti menang. Ternyata bocah belajar Pak. Jadi ternyata yang bikin menang itu bukan jumlah, tapi apa? Ya, tapi ketergantungannya kepada Allah, berarti tawakalnya kepada Allah kan. Maka nanti ada ayat falam taqtuluhum walakinna Allah qatalahum wa ma ramaita idh ramaita walakinna Allah rama. Surat Al-Anfal. Ketika kamu berperang dan kamu bisa membunuh musuh, hakikatnya bukan hebatmu. Ketika kamu memanah tepat sasaran, bukan pintermu, tetapi Allah yang menempatkan sasarannya. Itu keyakinannya kita ya Al-Quran ya. Maka kembali ke tadi, Abu Sufyan itu dapat ghanimah 200 onta satu orang Pak. Gitu itu masih daftar ke anaknya Rasulullah. Ya, Uqbah belum dapat. Uqbah itu anaknya Rasulullah. Iya, Uqbah dapat 200. Masih kurang. Daftar lagi baru lagi. Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah belum dapat ya. Muawiyah dapat 200. Saat keluarga ini balik nonton maksud saya. Itu contoh perang Hunain itu perang terakhir yang dipimpin di Nabi Masya Allah. Jadi Nabi itu dapatnya 1/5 dari total ghanimah Pak. Itu kalau nanti Rasul Muhammad itu orang yang paling kaya. Tapi Rasulullah memilih untuk tidak pernah kenyang selama hidupnya 3 hari berturut-turut. Ketika ini nemenin sama warga banyak mana ya Pak? Ya, perlutek keroncongan sama dilekein banyak mana ya? Berusaha ya. Rasulullah itu tidak pernah kenyang 3 hari berturut-turut. Ini cerita istri-istrinya. Jadi kalau kami hari Senin makan dengan kenyang, Selasa dengan kenyang, belum mesti gerak. Ya, lapar, nahan lapar. Maka nanti sering sekali kan pulang dari masjid nanya, masak apa? Ya, buatan masak ya Rasulullah. Ya, terus adanya air putih. Ya, itu sering. Maka mengatakan ya sudah, saya hari ini puasa saja. Nabi hidupnya simpel, yang urusan mangan nggak pernah serius Nabi. Dia kalau nyekeli dulu masa ngamuk-ngamuk kan nggak habis simpel hidupnya. Nek ada di makan, nggak ada pos-pos. Itu kan seluruh ya. Jadi ceritanya begitu, nggak pernah kenyang 3 hari berturut-turut. Kalau Kamis kenyang, nanti Jumat lapar, Sabtu kenyang, itu kehidupan Nabi itu. Ya. Jadi bukan nggak mampu, tapi beliau memilih untuk apa? Untuk hidup sederhana tadi. Baik, itu pengantarnya guys. Muhammad surat perang karena Rasulullah nanti banyak pimpin perang ya. Bismillah, disimak Bapak Ibu ayat yang pertama sampai ketiga. Alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum. Alladzina kafaru, orang-orang yang kafir. Siapa orang yang kafir? Yang tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya, tidak mengakui Muhammad sebagai Rasul utusan Allah. Itu definisi sepakat para ulama. Jadi siapapun yang tidak mengakui Rasulullah sebagai Muhammad, sebagai utusan Allah dan tanda mengakui apa tadi? Mengucapkan syahadat. Berarti orang kafir itu orang yang tidak bersyahadat. Apapun agamanya, Islam mendefinisikan itu kafir. Maka ada ayat qul ya ayyuhal kafirun. Karena mereka tidak mengakui, tidak musyahadat, maka dipanggilkan kafir. Nah, itu definisi. Jadi nggak ada kaitannya, wah ini merendahkan orang lain. Nah, ini istilah saja. Ya, ini sebagaimana jenengan kalau mengatakan malam itu gelap. Kenapa? Karena nggak ada cahaya misalnya. Ya. Berarti meremehkan malam? Enggak. Ya, karena nggak ada cahaya, definisinya berarti apa? Gelap. Siapapun yang menerima Allah sebagai Tuhannya, Muhammad sebagai utusannya, dan dia bersaksi asyhadu an la ilaha illallah
Mau asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia berarti mukmin. Nah, beriman lawannya mukmin apa? Kafir. Lawannya beriman berarti tidak beriman, kan? Menolak keimanan mereka. Orang-orang yang kafir dan mereka wasuddu an sabilillah, menghalangi manusia dari jalan Allah, adalla a'malahum, Allah akan jadikan amal mereka sia-sia. Ya. Wa adhabaha wa lam yaj'al laha thawaban, tidak ada pahala sama sekali, wa la jazaan, tidak ada balasan sama sekali. Jadi Allah di ayat yang pertama hendak menegaskan apa kunci diterimanya amal. Iman. Wal asri innal insana lafi khusr, semua manusia rugi illa, kecuali illa alladzi manu. Jadi kunci agar rugi beriman. Nah, ini orang kafir rugi kenapa? Enggak beriman. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Allah itu adil. Ya, Allah adil enggak? Ada ayat alaihsallahu bi ahkamil hakimi, bukankah Allah hakim yang paling adil? Ya. Di mana letak keadilannya Allah? Orang baik kok nggak masuk surga? Kan ada yang bertanya begitu. Ya, tetangga saya itu baik, jangan tetangga kita, tetangga Nabi itu namanya Ibnu Jada'an. Orang ini dermawannya luar biasa, sosialnya tinggi. Jadi saya kemarin mengisi pengajian di daerah Canggih Panorama, perumahan Canggih Panorama. Ada orang Katolik wakaf rumah tingkat untuk apa? Rumah Quran. Masya Allah, orang Katolik ya, rumahnya gede, 2 lantai diwakafkan ini untuk rumah Quran katanya. Masya Allah. Ya. Yang begitu masa nanti nggak masuk surga? Adil nggak itu? Bagi orang liberal adil nggak itu? Orang yang memakai logika adil gitu. Kok nggak adil sakit gitu ya? Terus di mana keadilannya Allah? Nanti disimak. Iman itu bukan soal logika saja, tapi soal apa? Percaya kepada yang disampaikan oleh Allah Taala. Tetangga bisa memakai perjuangan itu baiknya luar biasa. Didakwai tidak pernah masuk Islam dan tidak berkurang kebaikannya kepada saudara muslimnya. Ibaratnya bermasyarakatnya itu luar biasa, menunjukkan itu baik sekali. Ya. Sampai akhirnya ketika meninggal dunia, Sayyidah Aisyah tanya Rasulullah, apakah semua kebaikannya dia menyelamatkan dari adab Allah di akhirat? Ya. Lalu mengatakan, enggak. Aisyah bertanya, kenapa tidak? Di mana lantas letak keadilannya Allah? Kamu lihat surat Al-Zalzalah ayat yang terakhir. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang maka barang siapa berbuat baik, barang siapa, itu berarti siapapun orangnya, apapun agamanya, sukunya, bangsanya, kalau dia berbuat baik, yarah dalam tafsir dia melihat balasannya. Bisa di dunia, bisa di akhirat, bisa di dunia dan akhirat. Kamu lihat tetangga kita itu jangan itu semakin dia berbuat baik, dia semakin kaya. Itulah keadilannya Allah. Saya yakin ada kemarin wakaf rumah orang Katolik, wakaf rumah Quran itu dia kaya. Mungkin setelah dia wakaf itu tambah kaya. Itu keadilannya Allah. Dan sudah dibalas semua dengan sempurna di dunia. Karena dia nggak punya passwordnya, nggak punya kuncinya. Kuncinya surga apa? Miftahul jannah la ilaha illallah. Kuncinya surga adalah kalimat la ilaha illallah. Maka Nabi itu begitu pamannya sakit keras Abu Thalib, kurang apa baiknya Abu Thalib ini manusia yang paling berjasa kepada Nabi. Abu Thalib jelas Nabi nggak punya siapa-siapa, lahir dalam keadaan yatim. Usia 6 tahun ibunya meninggal. Ini kalau di Indonesia yatim piatu. Ini dapat KIP, dapat macam-macam. Kalau di Indonesia yatim piatu ini ya.
mulai sekolah terus kerja semuanya orang kecil itu. Usia 8 tahun diobati Abu Thalib. Oh, berjasa sekali Abu Thalib. Itu yang paling berjasa. Jadi semua kebaikan, akhlak, karakter, kebaikan semua diajari Abu Thalib. Bahkan ketika Muhammad muda mau nikah, dia belum pede karena maharnya belum cukup. Abu Thalib yang meyakinkan, Muhammad kalau kamu sudah siap, nanti tak ngomong sama pamanmu Hamzah dan Abbas. Jadi kan Rasulullah itu ayahnya namanya Abdullah, punya saudara, ada Hamzah, ada Abbas, ada Abu Lahab, ada Abu Thalib, ya, ada Umaymah yang perempuan. Hamzah yang kaya raya, Abbas yang kaya raya. Nanti tak ngomong sama benar Abbas, Hamzah ditemui siap. Nanti kita siapkan makanannya 25. Dalam versinya Sirah Nabawiyah itu bukan duit dari Muhammad semua, itu dibantu oleh paman. Siapa yang upayakan? Abu Thalib. Hidup berdampingan dengan Abu Thalib di usia 40 tahun Muhammad mendapatkan wahyu untuk berdakwah. Termasuk yang didakwai adalah Abu Thalib. Abu Thalib tidak mau meninggalkan keyakinan nenek moyangnya. Apakah kemudian Abu Thalib benci? Beliau yang pasang badan pertama kali ketika orang-orang kafir marah semua. Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Jahal semua marah kepada Rasulullah Muhammad. Abu Thalib pasang badan. Sampai ketika itu terus Abu Thalib mengatakan, katakan apa yang ingin kamu katakan, pamanmu siap membelamu. Ya. Sampai Abu Thalib mau meninggal dunia itu di usia Nabi 10 tahun dakwah. Berarti Nabi mendakwai Abu Thalib 10 tahun, maka Abu Thalib tidak masuk Islam. Terakhir sekali ketika sudah sakaratul maut Nabi bisikin telinganya, paman ucapkan satu kalimat saja, la ilaha illallah, saya akan bilang paman besok di hadapan Allah bahwa pamanmu muslim. Apa kata Abu Thalib? Dia minta pendapat Abu Jahal dan kawan-kawan. Abu Jahal itu mau ya. Apa kata orang-orang Arab kamu berani meninggalkan agama Abdul Muthalib untuk mengikuti agama Quraanmu Abu siapa? Muhammad. Ketika itu Abu Thalib kemudian mantap ketika didakwai Rasulullah Muhammad, katakan hanya satu kalimat saja, itu cukup bagi paman untuk masuk Islam, masuk surga. Apa kata Abu Thalib? Ini ala millati Abdul Muthalib. Saya tetap di atas agamanya Abdul Muthalib. Saya tidak mungkin meninggalkan agama nenek moyang kita Abdul Muthalib. Matilah Abu Thalib dalam keadaan orangnya baik kan? Baik. Ya, apa namanya? Super baik. Terlalu baik Abu Thalib. Sampai Abbas itu mengatakan, ya Rasulullah, bukankah Abu Thalib orang baik? Iya. Kenapa tidak kau doakan? Karena kamu meninggalkan adabnya sudah. Ada Rasulullah dalam hadis yang sahih, "Falaulah ana andaikan bukan karena kebaikanku, sungguh dia di neraka yang bawah karena doa dan itu Allah meringankan adabnya. Dia tepian mata, tapi kakinya menginjak belakang, orangnya sudah cukup terbakar begitu. Itu Abu Thalib karena tidak punya kunci surga. Apa kuncinya tadi? Nah, masuk baik banyak apapun itu Pak, karena nggak punya apa ya. Kayak jenengan di ATM-nya duitnya miliaran, tapi lupa apa ya? Nggak punya PIN-nya kan? Bisa buka kan? Ya, PIN-nya yang orang kecil gitu Pak. Karena nggak punya PIN-nya, sia-sia semua uang di ATM-nya. Semua kebaikan sia-sia karena nggak punya PIN passwordnya la ilaha illallah untuk masuk surga Allah. Itulah yang disebut oleh Allah, semua orang rugi kecuali illal ladzina amanu. Walladzina amanu wa 'amilus shalihati wa amanu bima nuzila 'ala Muhammadin wa huwal haqqu min rabbihim. Dia kafir berarti rugi ya. Apalah aman sia-sia semua orang mereka. Walladzina amanu, dan mereka yang beriman, berarti yang percaya kepada Allah, mengucapkan ikrar kalimat syahadat. Jadi iman itu 3 syaratnya. 1, percaya dalam hati. 2, mengucapkan dengan lisan ikrar asyhadu an la ilaha illallah wa
asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian yang ketiga amal bil jawarih. Apa amal bil jawarih? Melakukan dengan amal nyata, sholat, zakat, puasa, haji, ini rukun-rukun yang diwajibkan oleh Allah. Wa amanu dan percaya bima terhadap apa nuzila ala Muhammad yang diturunkan kepada Muhammad wa huwal haqqu min rabbih, bahwa semua adalah kebenaran dari Tuhan Muhammad. Kafara, maka Allah janjikan kafara, Allah akan hapuskan anhum dari mereka sayyi'atihim, dosa-dosa yang mereka lakukan, wa aslaha balahum, dan Allah akan perbaiki diri mereka. Nah, ini orang beriman itu dijanjikan oleh Allah, dosanya akan dihapus oleh Allah dan diampuni, dosa-dosanya akan dimasukkan ke dalam surga. Ini bedanya yang kedua dengan yang pertama. Kenapa dibedakan dua golongan ini? Dzalika bi anna alladziina kafaru, karena orang-orang yang kafir kepada Allah kita bakul batil, mengikuti yang batil. Apa batil? Batil. Arinal batila dan syubhat ya Allah yang batil tampakkan bagi itu benar-benar apa? Batil itu ya sesat ya salah. Wa alladzina amanu, dan ada pun orang-orang yang beriman kita berhaqqa, mengikuti yang benar dari Rabbihim, dari sisi Allah. Kadzalika yahdihum Allahu lin-nasi amsalahum, demikianlah Allah memberikan permisalan untuk semua manusia. Jadi ini intinya dua golongan yang berbeda, baik di dunia dan di akhirat. Berbeda di dunia dalam hal keimanan, berbeda di akhirat dalam hal akhir kehidupan mereka. Yang satu ashabun nar, yang satu ashabul jannah. Dan Allah katakan la yastawi, tidak akan sama. Ashabul jannah itu kelak akan Allah tempatkan di tempat-tempat yang mulia. Ini ayat 1, 2, 3 sebagai pengantar surat Muhammad. Di awal-awal langsung menyampaikan orang kafir tidak akan pernah mendapatkan kebaikan di akhirat. Orang beriman semuanya akan diampuni dan kelak dimasukkan ke dalam surga. Cuma masuk surga itu yang membedakan namanya caranya. Ada yang masuk tanpa azab dan hisab. Ini siapa nanti? Nah, ini nanti dibahas. Yang masuk surga langsung bus, tanpa ditanya, tanpa macam-macam. Salah satunya adalah orang yang mati syahid. Hari ini yang mati syahid fakta dan tidak ada perdebatan tentu yang meninggal di bumi Palestina Gaza sudah 38.000 orang-orang yang meninggal karena syahid Palestina. Ini tentu sebagai sebuah tragedi, ini sudah sekali. Makanya orang Arab itu justru banyak sekali mereka melakukan demonstrasi di berbagai negara itu bukan karena iman, itu karena apa? Faktor kemanusiaan. Makanya benar kalau ada yang mengatakan untuk peduli Palestina itu tidak harus sebagai Muslim, cukup Anda sebagai manusia. Cukup sebagai manusia itu Anda untuk peduli Palestina. Karena benar sekali, Masya Allah. Kita besok pesta daging misalnya di sana itu untuk sekedar bertahan hidup dari makan satu luar biasa. Paling berita paling mengerikan, termasuk bantuan khusus semua ini. Ya. Ini kalau kita belum bisa bantu, maka jangan mengeluarkan musuh. Kalau belum bisa bantu Palestina, jangan mengeluarkan musuh. Mengeluarkan musuh yang sering tidak disadari adalah membeli produk-produk yang membantu musuh. Ya. Susah memang Pak. Kita ini gampang Pak, gampang lali ya. Dulu boykot Aqua berapa hari ya? Pernah rame-rame boykot produk Yahudi gitu ya. Kemudian keluarkan fatwa, ada daftarnya itu langsung anjlok sahamnya non ya. Karena kenapa kok nyebut merek Aqua itu? Karena itu memang hampir semua ada orang itu sampai aku orang tua orang ini banyak. Lalu itu kan sebuah
fakta yang terjadi dan kita kadang tidak sadar bahwa itu tidak salah sengaja ya. Mungkin kita nggak tahu bisa jadi tapi itu fakta yang paling bisa dilihat bahwa perang mereka itu kenapa bisa bertahan karena mereka disupport oleh ekonomi yang kuat. Nah, salah satu ekonomi adalah dengan tadi produk-produk yang mendukung mereka. Maka sudah saatnya harusnya kita kalau belum bisa membantu dengan dana, ya jangan mengaitkan musuh dan membeli produk-produk yang mendukung Israel. Nah, ini tentang meninggal di medan perang usai kemudian. Baik, ayat keempat sekarang. Baik, ini ayat ini muncul ini bagi orang yang nggak belajar secara ini praktikal banget ya ini. Ya. Allah katakan begini. Fa'idha laqitumul ladzina kafaru fadharbar riqab. Apabila kamu ketemu orang kafir di medan perang. Ingat ya Pak, di medan perang. Ya, kita pakai gampang kalau ketemu orang Yahudi di mana? Ya di mana-mana. Kalau jelas-jelas ya Yahudi Israel ya Pak. Allah pesan, fa'idha laqitumul ladzina kafaru. Kamu ketemu orang kafir di medan perang, fadharbar riqab, maka apa? Pancunglah batang lehernya. Ini keras ya Pak ini. Ini ayatnya begitu, jangan baca terjemahan mau bahasa Inggris sebetulnya sama. Kalau ketemu orang kafir dengan perang pancunglah leher mereka. Sampai Allah mengatakan dalam pertanyaan, kalau anak, jangan pegang ini dulu sedikit pegang apanya ini, ada apa ini Pak? Untuk, nah ada tulang yang tepat di atas itu Allah kasih petunjuk, itu yang paling manusiawi. Jadi orang harus dipenggal senang ini nggak merasakan sakit, tiba-tiba sudah pindah maka hukuman yang paling manusiawi itu adalah hukuman pancung kalau untuk hal-hal yang sudah melampaui batas ketiga dalam Islam itu la yahillu damu muslim illa bi salas. Seorang muslim tidak boleh dihukum mati kecuali melakukan 3 kesalahan besar. Apa yang seluruh as-sayyibu zani, orang yang sudah menikah dia berzina. Mulai itu hukumannya berat karena zina itu merusak nasab, merusak kehidupan sosial dan merusak keturunan itu zina. Karena anak zina itu nanti nasabnya hilang. Kalau lahir dari anak perempuan tak bisa jadi walinya kalau yang menzina, meskipun nanti di kakaknya itu ya binnya apa itu soal zina dasar sekali semuanya ya. Yang kedua, nafsu binafsi, membunuh, maka dibalas dengan bunuh. Nah dalam Islam itu kalau membunuh itu petunjuknya adalah anak kalau ada. Ini menurut saya zaman dulu, bukan zaman dulu ya, di syariat Islam kalau ada pembunuhan walinya. Wali itu berarti ya boleh dari atas, boleh ke bawah. Misal, kita ikutin nggak kasus kemarin misalnya yang lagi ramai terjadi, kasus bos rental di masa di mana itu? Arti mohon maaf ya Pak, kalau ada orang mati, kota Anda sedang tidak baik-baik saja di berita itu ya, penabrak dan lain sebagainya, Supoyo ya. Itu jelas sekali ya, dikeroyok, dibakar, bahkan dipukul pakai batu gede banget. Akhirnya satu meninggal, yang 3 luka berat. Kemudian pembunuhnya sudah ketemu, mengakui di videonya ada, kena ancaman hukuman berapa tahun? Maksimal 12 tahun penjara. Maksimal. Kalau maksimal itu berarti nggak harus 12 tahun ya? Di mana letak keadilannya? Juga ada. Terus pokoknya semua yang tidak pakai aturan Allah itu nggak ada keadilannya. Yang paling adil ayat Allah berfirman, kutiba ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumul qisasu fil qatl, diwajibkan kalian menegakkan hukum qisas. Apa qisas? Hukuman yang setimpal. Nyawa dibalas nyawa. Maka ada ayat walakum fil qisasi
ayatun ya ulil albab, sungguh di hukum kisos itu ada kehidupan. Maksudnya kehidupan menghargai nyawa. Ya, dalam Islam berarti bapak yang dibunuh kemarin itu kan punya ayah misalnya, berarti ayahnya walinya, ayahnya atau mungkin kakaknya atau anaknya, bahkan yang laki-laki dipanggil di sidang. Ini terdakwa, ini keluarganya, walinya, ini hakimnya, hanya bapak pembunuh putra jenengan ini mau dituntut apa? Mau dituntut apa? Kalau panjenengan bisa memaafkan, itu pilihan yang terbaik karena Allah mencintai orang yang memaaf. Itu ada sejarah itu. Saya maafkan, yang lalu ya berlalu, tapi hukum tetap berjalan untuk memberikan dampak apa? Jangan saya maafkan. Ada yang kedua, walinya pilih saya minta tebusan diatnya berarti diganti dengan 100 ekor unta. Satu nyawa itu harganya setara dengan 100 ekor unta. Berapa itu? Ya tergantung unta ya, pada unta 30 juta ya Pak, berarti 30 kali 100 3 miliar. Kalau bapaknya nggak mau, saya nggak mau tahu, saya nggak bisa memaafkan, saya nggak butuh duit, saya minta ditegakkan hukum kisos. Ya sudah, hakimnya langsung mengatakan baik, ini berarti dihukum kisos. Nah, kisosnya itu bukan ketika dia dihakimi terus dikisos seperti di main hakim sendiri, itu main hakim bareng-bareng ya. Kayaknya nggak ada ya main hakim sendiri itu ya. Jadi mainnya bareng-bareng ya. Karena ngantem ini bareng-bareng ya. Jadi nggak mungkin kisosnya dan lanjutnya dipancung itu dalam Islam. Nah, Allah kasih petunjuk pancung itu yang paling cepat, paling manusiawi, langsung meninggal tanpa tersisa adalah di atas tanggungannya ini. Maka di ayat ini, kamu kalau ketemu orang kafir mati dengan perang, maka bunuhlah tepat di atas tanggungannya ini. Karena itu nggak menyakiti, tapi langsung tidak ada apa? Islam melarang mutilasi itu nggak boleh. Meskipun Rasulullah seumur hidup nangis yang paling kencang itu sekali. Beliau pernah kehilangan anak laki-lakinya 3 meninggal semua. Ada Qasim, ada Abdullah, ada Ibrahim, semuanya meninggal. Masya Allah. Dulu Pak, ini dulu ya Pak. Orang Arab itu mereka kalau nggak punya anak laki-laki, bagi mereka apa itu? Ya nggak apa namanya? Ada yang kurang lah begitu. Maka begitu putra Nabi meninggal, Ibrahim, orang kafir semua Abdar Muhammad putus keturunannya. Muhammad tak punya keturunan lagi, karena saya itu semua. Ya. Maka Allah turunkan surat Inna kal kausar wasul di rabbika wanhar inna syadi'aka wal abtar. Kamu nggak abtar Muhammad, kamu nggak terputus nasabnya. Mereka yang menghinamu adalah yang terputus dari rahmatnya. Nanti kita menangis kehilangan Ibrahim, menangis. Tapi Nabi menangis yang paling menyayat hatinya sahabat adalah ketika kehilangan Hamzah, paman Nabi yang meninggal di perang Uhud. Kenapa Nabi menangis? Itu sudah tidak rupa manusia, dimutilasi, hidungnya hilang, ini matanya dicongkel, telinganya dipotong. Itu yang untuk perempuan namanya Hindun, istri Abu Sufyan. Bahkan di belah dadanya diambil jantungnya, punya mentah-mentah oleh Hindun. Maka nanti Hindun itu Masya Allah, saking nanti sakit hatinya itu dan permusuhannya Hindun terjauh luar biasa. Nabi dari Madinah sebelum melakukan Mekah sudah berdaftar. Ketemu Hindun, eksekusi di mana dia tersembunyi. Karena jahat sekali Hindun. Begitulah Allah berkehendak Hindun masuk Islam. Wis mepet tinggal di pantai ini malah masuk Islam. Dia pakai cadar, saking malunya sama Nabi. Bersandar di depan Nabi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rasulullah itu apa suara ini? Kamu Hindu? Iya, saya Hindu ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Semoga Allah menerima keislamanmu, membuatmu istiqomah dan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Gimana? Jadi dari Madinah sudah buat daftar wajib eksekusi Hindun sampai Mekah malah Hindun masuk Islam. Sebenarnya hidayah ya, nggak ada yang tahu. Ya. Makanya Umar bin Khattab itu termasuk yang
gak terima aja dari Abu Sufyan dapat hidayah. Makanya Umar langsung bisi Abbas. Ya Rasulullah naik Abu Sufyan itu Islam. Kalau saya siapa? Umar. Apa yang itu? Saudara sampai yang Abu Sufyan itu bunuh banyak orang ya. Sampai akhir detik-detik Abu Mekah mau dilakukan, Abu Sufyan nggak masuk Islam. Masih Umar, masih sombong ingin melawan Rasulullah. Allah beri hidayah, masya Allah, begitu Abu Sufyan masuk Islam langsung diberi kedudukan garansi siapa masuk rumah Abu Sufyan tidak akan saya perangi. Terus semua ya. Jadi tentang petunjuk dalam perangan itu, maka jangan menyakiti menyiksa. Itu sesuai dengan yang terkait di atas pokoknya ini sampai dengan makanya nanti surat ini dikatakan surat Al karena banyak bahasan peperangan, ada padatnya, teknisnya bahkan dibahas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berikutnya nanti ada perlakuan terhadap tawanan perang, juga nanti bagaimana janji Allah kepada orang-orang yang mati syahid. Ini yang membuat kita akhirnya nanti jawaban anak-anak Palestina, masya Allah ya, ibu-ibu Palestina ada yang mengeluhkan semuanya meskipun Allah mampu nggak mengantar Yahudi, mampu nggak Pak? Mampu. Kenapa kok dibiarkan Yahudi? Allah tegaskan di sini, ya. Apa kata Allah di sini? Itu syariah ya, kita sambung pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Intinya adalah Allah bukan nggak bisa membinasakan Yahudi, sangat bisa. Sebagaimana Allah membinasakan kaum-kaum sebelum Yahudi, sangat mudah bagi Allah. Kalau Allah menghendaki kecil saja itu kaum Ad yang lebih kuat semuanya tinggal pamit. Kaum Samud yang demikian kuatnya juga nggak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kenapa Allah sisakan Yahudi dengan kekuatannya itu? Ternyata Allah punya alasan. Allah ingin melihat siapakah yang dimuliakan oleh Allah dengan kematian terbaik, yaitu mati syahid ya. Maka ini berikutnya nanti banyak sekali hadis-hadis tentang keutamaan mati syahid. Ada poin-poin hadis yang sahih yang dibawakan oleh Ibnu Mas'ud. Pengelola musuh untuk perang ada syaratnya. Jadi tidak sebagaimana yang bom berdiri meletus langsung masuk kategori syahid belum tentu ya. Jadi di mana dulu kategorinya apa, kondisinya di mana. Jadi perang itu ada macamnya juga. Kemudian setiap tujuannya melawan musuh sudah otomatis ya Allah berikan kesyahidan tertentu, tinggal kondisi syarat ketentuan tertentu apa tidak sehingga layak diberikan kesyahidan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu fikum. Kita cukupkan, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu